Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzia Nuraima dari kelas C 123 akan sedikit menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya itu sendiri. Al-Quran memiliki beberapa nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Pertama adalah Alkitab, yang berarti kitab atau buku. Nama ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz sejak awal Al-Quran juga ditulis tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keaslian nama, dan nama ini memberi pesan agar kita membacanya. Lalu yang kedua adalah Al-Huda atau petunjuk. Sama seperti ayat sebelumnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Lalu yang ketiga ada Al-Furqan, yaitu pembeda. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1, yang berarti Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Disebut Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya hanya untuk satu umat di masa itu. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Yang keempat ada Ar-Rahmat atau Rahmat. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, dan kami dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugiannya. Disebut Ar-Rahmat karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Lalu yang kelima ada An-Nur, yang berarti cahaya. Seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15, yang artinya, Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya ia telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembah-penyembah arwah. Yang keenam adalah Ar-Ruh. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52 yang berbunyi, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa
yang kami kehendaki di antaranya hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Disebut Ar-Ruh, menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dan kematian kekafiran dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata Ruhan, dia adalah Al-Quran dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Lalu yang ketujuh adalah asyifa atau obat. Sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 57. Yang berarti, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Disebut asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia, seperti harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad, dan dengki terhadap manusia. Lalu yang kedelapan adalah al-haq atau kebenaran. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 108, yang artinya, katakanlah manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran, Al-Quran, dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Disebut al-haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Lalu yang kesembilan yaitu al-bayan, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 138 yang artinya, Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Disebut al-bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan, kisah-kisah budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.